Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Kimia B, angkatan 2022, ingin mempresentasikan hasil praktikum acara 4, titrasi redox, penetapan klor aktif iodometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardelia Mukaryati, saya Dia Lestari, saya Eva Kahayu Astuti, saya Nadiatul Aini, saya Resti Aulia Lestari, Saya sendiri Silma Mausuli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum acara 4 mengenai titrasi redoks penetapan klor aktif iodometri. Titrasi redoks sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi suatu analit. Pada titrasi redoks terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, atau terjadi transfer elektron dari satu reaktan ke reaktan yang lain. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang terjadi saat penambahan suatu elektron. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang terjadi saat pelepasan suatu elektron. Titrasi iodometri merupakan suatu proses yang secara tidak langsung melibatkan iod. Biasanya titrasi ini menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar dengan menambahkan amilum sebagai indikatornya. Iodometri terjadi pada zat yang bersifat oksidator seperti besi 3 dan tembaga 2, di mana oksidator tersebut akan membentuk iodin. Dalam titrasi iodometri, banyak oksidator kuat yang dianalisis dengan menambahkan sejumlah kalium iodida berlebih dan menitrasi iodin yang dibebaskan dengan larutan natrium tiosulfat. Berdasarkan konsep tersebut, kami melakukan praktikum dengan tujuan yang pertama, membuat larutan Na2S2O3 0,1 normalitas. Yang kedua, standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 normalitas dengan KiO3. Yang ketiga, penetapan klor aktif dalam tepung pemutih. Selanjutnya yaitu skema kerja. Terdapat 3 percobaan pada praktikum acara 4 ini. Yang pertama yaitu pembuatan larutan Na2S2O3 0,1 normal. Yang kedua, standarisasi Na2S2O3 0,1 normal. Dan yang terakhir yaitu penetapan kadar klor aktif. Pada percobaan pertama, yaitu pembuatan larutan Na2S2O3 0,1 normal, siapkan 25 gram Na2S2O3 5H2O. Kemudian dilarutkan dengan air panas. Setelah itu, diencerkan dengan Aquades hingga 1 liter, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, tujuan dari penambahan Aquades untuk mengencerkan larutan sehingga lebih mudah untuk bereaksi. Lanjut, percobaan kedua yaitu standarisasi Na2S2O3 0,1 normal. Siapkan 5 ml larutan KiO3 0,1 normal. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah 20 ml Aquades, terus ditambah 10 ml Ki 10% bening, lalu ditambah 2 ml H2SO4 pekat, dan juga ditambah 3 tetes amonium molibdat 1%. Setelah percampuran larutan tersebut, kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, hasil dari percampuran tersebut lalu dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 normal sampai berwarna orange. Jika hasil titrasi berwarna orange, maka kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu menambahkan 3 tetes indikator amilum 1%. Lalu dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 normal sampai bening. Hasil pengamatan pada tabel 1 yang pertama yaitu standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 normalitas ditambah dengan 5 ml KiO3 0,1 normalitas tambah 20 ml H2O. Hasil percobaan yaitu warna awal dari KiO3 bening, setelah ditambahkan Aquades warna larutannya tetap bening. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan Ki 10%. Hasil percobaannya warna awal larutan Ki yaitu bening. Setelah campuran sebelumnya ditambah dengan larutan Ki dan warnanya tetap bening. Lalu ditambahkan 2 ml H2SO4 pekat. Hasil percobaan yaitu warna awal H2SO4 bening. Setelah campuran ditambahkan H2SO4
berubah warna menjadi merah kecoklatan. Kemudian ditambahkan 5 tetes amonium molibdat 1%. Hasil percobaannya, warna awal amonium molibdat bening, warna campuran tetap merah kecoklatan. Lalu dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 normalitas. Hasil percobaan yaitu warna Na2S2O3 bening dan warna titik akhir titrasi berubah menjadi orange. Setelah itu ditambahkan 3 tetes indikator amilum 1%. Hasil percobaannya warna indikator amilum bening, setelah dicampur tetap orange. Yang terakhir diterasi kembali dengan Na2S2O3 0,1 normalitas. Hasil percobaan pada akhir titrasi mengalami perubahan warna menjadi bening. Yang kedua yaitu penetapan kadar klor aktif. Ditimbang 1 gram kaporit, hasil percobaannya warna awal kaporit yaitu putih. Kemudian diencerkan dengan aquades. Hasil percobaannya warna setelah diencerkan menjadi putih bening. Lalu diambil 25 ml larutan kaporit tambah 10 ml Ki 10%. Hasil percobaan yaitu warna setelah dicampurkan Ki berubah warna menjadi warna merah kecoklatan. Setelah itu ditambahkan 5 ml asam asetat. Hasil percobaannya warna awal asam asetat bening. Setelah ditambahkan, warna campuran tetap menjadi merah kecoklatan. Yang terakhir dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 normalitas. Hasil percobaannya warna awal Na2S2O3 bening dan pada akhir titrasi campuran berubah warna menjadi bening. Dan tabel 2 merupakan hasil volume titrasi yang didapat. Yang pertama, pada standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 normalitas didapatkan volume titrasi 1 yaitu 26,8 ml, volume titrasi 2 yaitu 4,2 ml, volume titrasi total yaitu 31 ml. Yang kedua, pada penetapan kadar klor aktif didapatkan volume titrasinya yaitu 28,7 ml. Selanjutnya analisis data. Yang pertama, persamaan reaksi. A. Pembuatan larutan Na2S2O3 0,1 normal. Persamaan reaksinya Na2S2O3 3H2O plus H2O menjadi Na2S2O3 plus 6H2O. Yang B. Standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 normal. Persamaan reaksinya KiO3 plus H2O menjadi KiO3 plus H2O. Yang C. Penetapan kadar klor aktif. Persamaan reaksinya OCl- plus 2I- plus 2H plus menjadi Cl- plus I2 plus H2O. Kemudian yang kedua perhitungan. Yang A. Perhitungan normalisasi Na2S2O3. Di sini rumusnya Na2S2O3 dikali VNA2S2O3 sama dengan NKiO3 dikali VKiO3. Karena yang dicari Na2S2O3, maka VNA2S2O3-nya pindah ruas ke kanan sehingga menjadi pembagi. Kemudian masukkan nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama, NKiO3-nya 0,1 normal dikali VKiO3-nya yaitu 5 mili dan dibagi VNA2S2O3-nya 31 mili. Maka didapatkan nilai normalitas 0,016 normal. Yang B. Perhitungan kadar klor aktif. Rumusnya itu massa Cl-nya dibagi massa sampel dikali 100%. Karena di sini kan kita membutuhkan massa Cl-nya. Jadi untuk mencari massa Cl-nya yaitu MgCl sama dengan Na2S2O3 dikali VNA2S2O3 dikali BeCl, yaitu berat ekivalen Cl. Berat ekivalen Cl ini adalah ArCl per valensi. Nah, di sini kita masukkan angka-angka yang sudah didapatkan. Maka nilai massa Cl-nya yaitu 16,30 mg. Jadi bisa kita masukkan sekarang dalam rumus persen Cl-nya yaitu massa Cl-nya per massa sampel dikali 100%, hingga hasil yang didapatkan yaitu 1,63%.
Saya akan memasuki pembagian pembahasan, yaitu praktikum acara 4 ini bertujuan untuk membuat larutan Na2SO4 0,1N dan standarisasi larutan Na2SO4 0,1N dengan KiO3, serta penetapan klor aktif dalam tepung pemutih. Kami mendapatkan hasil yang cukup sinkron saat dilakukan standarisasi larutan Na2SO4 0,1N yang ditambah dengan KiO3 dan air. Warna larutan menjadi bening. Saat penambahan larutan Ki 1% tidak terjadi perubahan warna. Akan tetapi ketika ditambahkan dengan H2SO4, warna larutannya menjadi merah kecoklatan. Saat proses titrasi, warna larutan menjadi orange. Setelah ditambah 3 tetes indikator amilum 1%, warna larutan tetap berwarna bening. Akan tetapi pada saat dititrasi menggunakan Na2SO3 0,1N, warna larutan berubah dari orange menjadi putih bening. Nah, selanjutnya ketika penambahan larutan Ki 1%, warna larutan berubah menjadi kecoklatan. Dan saat akhir titrasi dengan larutan Na2SO4 0,1N, warna akhir dari larutan tersebut adalah bening. Saat dilakukan standarisasi larutan Na2SO4 0,1N didapatkan volume yang berbeda-beda, yaitu 26,8 ml dan 24 ml. Dengan volume titrasi total sebesar 31 ml, serta volume pada penetapan klor aktif adalah 28,7 ml. Untuk mendapatkan nilai normalitas pada Na2SO3 0,1N didapatkan nilai normalitas sebesar 0,016N dengan persen Cl sebesar 1,63%. Penemuan klor aktif dalam kaporit dapat ditentukan melalui titrasi menggunakan iodin. Titrasi dengan iodin ini terdiri dari dua cara, yaitu titrasi secara langsung atau disebut dengan titrasi iodimetri dan titrasi secara tidak langsung atau disebut dengan titrasi iodometri. Penerapan dari iodometri ini cukup terbatas. Hal ini karena iodin adalah sebuah agen pengoksidasi yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa hanya sedikit saja substansi yang cukup kuat sebagai unsur reduksi untuk dititrasi langsung dengan iodin tersebut. Untuk itu dipilih titrasi tak langsung atau iodometri, gunanya untuk penentuan klor aktif dalam kaporit, di mana ion iodida adalah agen pereduksi yang cukup kuat untuk bereaksi secara lengkap dengan ion iodida, dan aplikasi dari proses iodimetri tersebut cukup banyak. Baiklah, dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa titrasi iodometri merupakan titrasi redoks yang secara tidak langsung melibatkan ion. Nah, biasanya terjadi pada zat yang bertindak sebagai oksidator. Kadar klor aktif yang kami dapatkan pada hasil praktikum tersebut adalah 1,63%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.